Hai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Welcome to Renti Retias channel. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku akan ngasih tahu ke kalian tutorial atau cara untuk memasang thumbnail menggunakan YouTube Studio Beta atau YouTube Studio terbaru. Buat kalian yang penasaran, jangan skip video ini sampai akhir ya, supaya kalian betul-betul paham. Oke? Nah, teman-teman, sebelum kita mulai tutorialnya, di sini aku mau ngejelasin sedikit ya, kenapa kita mesti tahu atau mesti kita pelajarin tentang memasang thumbnail menggunakan YouTube Studio Beta. Karena kan isunya Creator Studio Classic emang akan dihapuskan gitu ya. Mau nggak mau kita harus menggunakan YouTube Studio yang terbaru atau YouTube Studio Beta. Nah, di situ kita kan kalau mau menggunakan otomatis harus kita pelajarin dulu kan, harus kita dalamin dulu biar saat menggunakan pun nggak menemukan kesulitan atau kebingungan gitu kan. Jadi kalau kalian memang serius di YouTube, serius mau ngedalaminnya gitu ya, ya mau nggak mau kalian harus terus belajar, terus menggali informasi tentang si YouTube Studio Beta ini, kayak gitu ya teman-teman ya. Salah satunya ya tentang si memasang thumbnail ini, atau bahkan nanti banyak fitur-fitur lain yang bisa kita pelajari gitu ya. Nah, terus untuk thumbnail ini sedikit ya teman-teman ya. Thumbnail itu apa sih Kak gitu ya? Kalau yang belum tahu gitu ya, thumbnail itu kalau bahasa mudahnya itu, kalau buku itu cover gitu ya teman-teman. Jadi kalau misal ini video, berarti ini cover dari video kalian. Jadi ini tuh tampilan atau gambar yang muncul di awal sebelum kalian klik videonya atau sebelum kalian tonton videonya gitu ya. Jadi usahakan membuat thumbnail ini tuh seinformatif mungkin agar si view itu nggak kebingungan teman-teman. Jadi usahakan tidak usahlah kalian membubuhkan elemen-elemen atau gambar-gambar yang kurang berguna, atau membubuhkan tulisan-tulisan yang malah nantinya akan membuat viewer kalian malah jadi bingung gitu ya. Jadi sebisa mungkin lah kalian di situ ada keyword atau highlight yang kalian bubuhkan gitu ya. Misal kalian video tentang kain master atau tentang YouTube lah. Jadi sebisa mungkin tuh diisi thumbnail itu tuh ada highlightnya gitu ya, pokoknya tentang YouTube. Intinya misal cara memasang layar akhir di YouTube Studio Beta gitu, itu kan udah cukup informatif gitu ya. Jadi mereka juga nggak kebingungan, nggak perlu lah kalian tambahin font, tambahan teks-teks yang malah akhirnya bikin pusing sendiri gitu ya. Jadi usahakan antara thumbnail dan juga judul, bahkan isi videonya itu saling berkesinambungan. Karena si thumbnail ini tuh udah teman-teman kayak mewakili gitu ya, mewakili 70 bahkan 80% dari isi video kalian gitu. Jadi usahakan seperti itu ya teman-teman. Memang bener-bener si thumbnail ini tuh udah mewakili isi dari video kalian. Jangan sampai thumbnail kalian itu clickbait, atau bahkan jadi antara yang ada di thumbnail dengan si isi videonya itu berbeda banget. Itu nggak boleh kayak gitu ya teman-teman. Itu bahkan bakal bikin viewer kalian kecewa. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kalau misal satu kali kecewa, satu kali dia clickbait, mereka tuh bakal beranggapan paling besok dia kayak gini lagi. Jadi itu kan bakal merugikan kita banget gitu ya teman-teman. Nanti malah jadi mereka pindah ke lain hati gitu ya, atau bahkan nggak nonton video kita sama sekali karena kita sudah pernah bikin kesalahan yang seperti itu. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman, rugilah buat kita gitu ya. Terus jangan sampai juga kalian nggak pasang thumbnail sama sekali. Kalian udah bikin video misal video sinematografi atau video dengan efek yang joss, yang bagus, tapi malah kalian nggak pasang thumbnail, itu merugi banget teman-teman. Sayang gitulah ya. Pokoknya sebisa mungkin kalian bikinlah video, maksudnya bikinlah thumbnail yang simple tapi informatif, tapi juga menarik perhatian si view untuk mengklik gitu ya teman-teman. Oke? Nah, sekarang kita langsung lanjut aja ke tutorialnya, karena tadi udah cukup bicara panjang lebar gitu ya teman-teman. Takutnya kalian bosan. Kita langsung aja ke tutorialnya. Check it out. Nah teman-teman, untuk memasang thumbnail menggunakan YouTube Studio Beta itu caranya cukup mudah ya. Di sini kalian cuma tinggal pergi aja langsung ke browser. Di sini aku mau pakai Google Chrome ya. Kalian terserah mau pakai browser apa aja. Kalian bisa pakai Mozilla, UC, atau Opera Mini. Tapi kalau kalian mau ngikutin tutorial aku kali ini, aku saranin sih ikut pakai Chrome gitu ya teman-teman, biar ngikutinnya enak gitu ya. Di sini kita langsung klik aja. Lalu kita ketikkan di pencarian
YouTube Studio. Kita search. Nah, setelah itu kalian langsung klik aja yang paling atas ini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke Creator Studio ya teman-teman ya. Di sini kita masih pakai Creator Studio Classic. Jadi kita langsung ubah aja ke YouTube Studio Beta. Caranya udah pernah aku share ya di video sebelumnya. Kalian cuma tinggal klik 3 di atas ini. Lalu kalian pilih yang situs desktop. Setelah itu kita tinggal tunggu loading sebentar. Dia pasti langsung tertuju ke YouTube Studio Beta atau YouTube Studio terbaru. Nah, ini dia teman-teman. Nih ya. Nah, kita langsung lanjut aja ke tutorialnya. Kalian langsung aja klik yang icon video ini, yang nomor 2 ini. Kalian klik ya teman-teman, yang samping. Nah, setelah itu kalian bisa langsung pilih video mana yang akan kalian kasih thumbnail ya teman-teman, atau kalian mau pasang thumbnail. Nah, di sini aku ada satu video belum aku pasang thumbnail, dan di sini itu cuman video untuk tutorial aja ya teman-teman. Ini aku baru aja upload tadi. Sekarang kita pilih videonya. Lalu setelah itu kalian pilih icon pensil yang paling sebelah kiri ini ya teman-teman ya. Kita klik. Nah, setelah keluar di sini kalian bisa edit-edit ya. Di sini ada judul. Kalian bisa isi deskripsi. Ya ampun belibet. Nah, setelah itu di bawah ini ada thumbnail teman-teman. Di situ juga ada 3 thumbnail yang disediakan oleh YouTube ya teman-teman. Tapi kalau menurut aku sih kayak kurang menarik gitu ya. Jadi aku saranin mending pakai thumbnail yang kalian custom sendiri atau thumbnail yang udah kalian bikin sendiri gitu ya. Nah, di sini selain lebih menarik, itu lebih sreg gitu ya sama apa yang kita inginkan gitu ya teman-teman ya. Jadi kita banget gitu ya stylenya. Nah, di situ kita langsung lanjut aja klik yang upload thumbnail ya teman-teman. Setelah itu kalian jelajahi dan pilih di mana kalian menyimpan thumbnail yang udah kalian edit gitu ya. Nah, di sini berhubung aku ngeditnya pakai Pixellab, jadi aku pilih folder yang Pixellab dan pilih thumbnail yang udah aku bikin sendiri ya, atau udah aku custom sendiri. Nah, di sini aku misal pakai ini ya teman-teman ya. Nah, itu di situ dia langsung muncul ya teman-teman thumbnail yang udah kita pilih. Nah, setelah itu caranya mudah banget. Kalian cuma tinggal klik simpan untuk menyimpan thumbnail yang akan kita gunakan gitu ya. Nah, di situ kita klik simpan. Nah, ini udah tersimpan ya teman-teman. Nah, tandanya kalau si thumbnail ini udah diterapin ke video itu kayak gini ya teman-teman ya. Si tulisan simpannya tadi kan warnanya biru, sekarang berubah menjadi abu-abu. Itu berarti tandanya memang thumbnailnya sudah tersimpan ya teman-teman, atau sudah berhasil diterapkan ke video kalian. Nah, selain ditandai dengan tulisan simpan yang tadinya biru berubah jadi abu-abu, kalau kita scroll ke kanan lalu ke atas, di sini juga udah ada pratinjau ya teman-teman, bahwasanya video kita sudah berhasil diterapin thumbnail gitu ya teman-teman, atau thumbnailnya udah berhasil dipasang di video kita gitu ya teman-teman ya. Terus selanjutnya kita back aja ke tampilan sebelumnya, kita klik tanda panah yang kiri ini. Nah, di situ udah terpasang ya teman-teman ya, thumbnailnya udah bisa dilihat kan. Nah, terus untuk visibilitasnya di situ kan pribadi ya teman-teman atau private, kita bisa langsung rubah aja menjadi public ya sebelum kita upload gitu. Tapi kenapa sih setiap kita upload video kita perlu nge-private dulu video kita sebelum diupload atau sebelum launching gitu ya teman-teman? Nah, di sini karena kita perlu menyempurnakan videonya gitu ya. Jadi mungkin kalian mau menambahin layar akhir, menambahkan thumbnail, atau kalian mau membubuhkan iCard juga gitu ya teman-teman, atau ikartu. Jadi saat dipublish nanti viewer itu udah puas gitu ya teman-teman, udah ada thumbnailnya, udah ada layar akhirnya, bahkan di tengah-tengah video udah ada iCardnya. Jadi videonya itu lebih greget gitu ya, lebih sempurna gitulah rasanya. Seperti itu teman-teman.
Nah teman-teman, itu dia tadi tutorial atau cara untuk menambahkan thumbnail menggunakan YouTube Studio terbaru atau YouTube Studio Beta. Gimana caranya, cukup mudah kan, cukup simple. Semoga kalian bisa praktekin langsung di rumah ya. Dan aku harap semoga tutorial kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan semoga gampang dipahami ya. Nah, buat kalian yang suka video ini, jangan lupa kalian klik tombol like di bawah dan jangan lupa komen untuk rekomendasi video selanjutnya, atau kalian bisa bubuhkan kritik beserta saran, dan jangan lupa pula kalian bisa share ke sosial media yang kalian punya kalau kalian rasa video ini bermanfaat. Yang paling penting lah ya teman-teman, kalian subscribe dulu channel ini dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari aku. And as always, kalian juga bisa follow Instagram aku di atas sini. And I'll see you on my next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.